Ini adalah video ke-5. Jadi bisa dicek di video-video sebelumnya terlebih dahulu. Kita akan melanjutkannya ke neraca lajur. Jadi untuk judulnya menggunakan rumus yang sama dengan yang sebelumnya, dan juga untuk bulan masih menggunakan rumus yang sama. Ini bisa dihapus dan sisanya dibuat secara manual, dan juga tentunya dibuat hyperlink pada menu agar bisa kembali ke menu awal. Dan di sini silakan dibuat dari baris ke-5 sampai dengan baris ke-43. Dan baris ke-41 ditulis jumlah, 42 laba atau rugi, dan 43 jumlah lagi. Nah, sekarang kita akan mengisi kode akunnya. Karena kita sudah memiliki daftar akun, kita kembali ke sheet akun. Nah, di sini sudah ada kode akun seluruhnya, tinggal kita kopikan saja, bisa diketik manual atau langsung kita kopikan dari sini. Ini di blok semua. Klik kanan, copy. Lalu kembali ke neraca lajur, klik di A7, klik kanan, paste. Sehingga kode akunnya sudah tertulis semua. Nah, pastikan di sini jumlah itu ada di bawah nama nomor-nomor akunnya. Lebih tidak masalah asal jangan kurang. Jadi nomor akunnya jangan sampai tidak ada yang tertulis. Lalu untuk nama akun kita gunakan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik A9, bukan A9, di A7 ya. Di A7 karena yang kita akan cari adalah 1-000, nama akunnya apa. Titik koma atau koma sesuaikan dengan komputer masing-masing. Lalu kita sudah pernah membuat daftar akun ya, namanya DAF. Nah, kalau kita sudah membuat, di sini akan muncul DAF ya. Nama-nama yang sudah kita buat adalah DAF underscore akun dan DAF underscore kode. Nah, yang kita akan buat adalah DAF underscore akun. Kalau belum pernah dibuat, ini tentunya tidak akan muncul. Jadi bisa dilihat di video sebelumnya. Titik koma, 2 titik koma, false, tutup kurung. Kenapa di sini 2? Karena nama akun ini ada di kolom kedua di bagian DAF akun. Di sini kita enterkan dulu. Nah, kita lihat kenapa angkanya 2, karena kita pernah membuat di sini ya. Kita pernah menamakan ini menjadi DAF akun, DAF underscore akun. Untuk nama akun ada di kolom kedua. Dari sini adalah kolom pertama, ini adalah kolom kedua. Berarti untuk nama akunnya ada di kolom kedua. Makanya rumus yang kita gunakan tadi menggunakan angka 2. Nah, kalau sudah, bisa untuk memastikannya ditarik ke bawah sampai dengan nama akunnya habis. Nah, jadi ini tidak perlu diketik manual kalau sudah ada DAF akunnya. Lalu pos saldo rumusnya sama. Sekarang kita lihat ke akun. Kalau di sini kolom pertama, kolom kedua, ini kolom ketiga. Jadi pos saldonya ada di kolom ketiga, pos laporan ada kolom keempat, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan lihat pos saldo. Pos saldo tadi ada di kolom ke 1, 2, 3. Berarti ada di kolom ke 3. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung, sama seperti tadi, kode akunnya diklik di A7, titik koma, DAF underscore akun, titik koma, tadi ada di kolom ke 3, titik koma, false, tutup kurung. Lalu enter. Nah, di sini hasilnya strip. Kenapa strip? Karena kita sesuaikan di sini untuk aktiva pos saldonya adalah memang strip. Jadi jangan bingung kalau ininya strip. Kita coba lagi neraca lajurnya dan kita tarik ke bawah. Nah, dari sini akan terlihat mana yang strip, mana yang tidak, karena sesuai dengan yang ada di sini. Dan untuk kenapa kita menggunakan rumus VLOOKUP, silakan dicek video mengenai kapan harus menggunakan VLOOKUP, kapan menggunakan rumus HLOOKUP. Nah, berikutnya kita akan membuat ada neraca saldo, laba rugi, dan neraca. Di sini kalau kita lihat di
kertas kerja pada umumnya di sini sedikit berbeda ya, karena kertas kerja ini bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi ini bisa saja berbeda, kita sesuaikan saja. Yang penting kita akan mengisi laba rugi sama neraca karena ini akan nyambung ke laporan laba rugi dan ke neraca. Jadi bisa dikatakan di sini agak sedikit berbeda dengan yang kalau kalian baca dari pengantar akuntansi ataupun buku-buku lainnya. Tapi kembali lagi rumus ini kalau sudah bisa dipelajari sendiri bisa dibuat rumus atau bisa dibuat laporan keuangan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Tetapi harus kita pelajari terlebih dahulu kapan harus menggunakan VLOOKUP, HLOOKUP, if, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjutkan ke neraca saldo. Neraca saldo kita akan menggunakan rumus if. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus if sama dengan di sini kita akan membuat rumus neraca saldo sama dengan if buka kurung C7, klik di sini sama dengan kutip 2 DB atau debit. Ya, kita samakan di sini, kita lihat D-nya besar, B-nya kecil, berarti sesuaikan saja. Kutip 2 lagi, titik koma. Jadi maksudnya jika di sini debit, maka rumus yang akan kita gunakan adalah sum if buka kurung, klik di bagian akunnya, di sini titik koma. Ya, kalau dilihat di sini ada range, ada kriterianya. Jadi range-nya adalah ini yang akan kita lihat, yang mau kita jumlahkan, titik koma. Lalu kriterianya kembali ke neraca lajur. Kriteria yang mau kita cari adalah di sini 1-000. Jadi dia akan mengecek kriteria yang sudah kita blok tadi. Titik koma yang akan kita jumlahkan, kita kembali lagi ke akun di sini. Nah, jadi maksud rumus ini adalah yang pertama kita akan melihat beberapa kode akun, tetapi yang akan kita lihat adalah yang ada di A7. A7 kita tadi tertulis 1-000, berarti ini yang nanti akan kita cek. Lalu yang mana yang dijumlahkan? Yang dijumlahkan adalah bagian sini. Karena di sini kosong, nanti hasilnya akan 0. Lalu kita tutup kurung. Kita kembali lagi ke neraca lajur. Kalau ada yang seperti ini di-no-kan saja karena rumusnya belum selesai. Nah, kita perbaiki rumusnya. Ditambah sum if buka kurung, karena ini baru rumus. Kalau bagian dari sini, ini adalah rumus yang baru di daftar akun, belum di jurnal. Sekarang kita akan memasukkan yang jurnal. Caranya sama. Rumus sum if adalah range, kriteria, sum range. Berarti range ini adalah mana yang mau kita lihat. Berarti dari jurnal. Kembali lagi ke jurnal. Nah, di jurnal kita lihat di sini. Ini yang mau kita lihat karena nomor akunnya ada banyak, ya. Titik koma, kriterianya. Kriteria yang akan kita cari adalah kode akun 1-000. Kalau sudah, titik koma lagi. Lalu kita lihat sum range-nya. Sum range-nya adalah yang mau kita jumlahkan. Kembali lagi ke jurnal, yang mau kita jumlahkan adalah debit. Lalu tutup kurung, dikurang. Kalau tadi kita menjumlahkan debit, sekarang kita mau melihat yang kredit. Caranya sama. Jadi kembali lagi rumusnya sum if dan seterusnya. Jadi kita tulis, ketik lagi sum if buka kurung. Jadi bisa dilihat di sini rumusnya sum if, kembali lagi ke kode akunnya, kita blok lagi. Titik koma, kembali ke neraca lajur, klik lagi kode akunnya, jadi sama persis.
titik koma. Kalau sudah titik koma, kembali lagi ke sum range-nya. Sekarang sum range-nya, kalau tadi kita klik debit, sekarang kita klik kredit di sini. Tutup kurung. Jadi nanti rumusnya akan tampak seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kembali lagi karena rumusnya belum selesai, kita no-kan saja kalau yang seperti ini. Kita edit dari sini. Tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung. Jadinya seperti ini. Nah, jadi ini saya jelaskan. Kita pertama ingin melihat apakah dia debit atau kredit. Jika dia debit, maka ini yang ada di daftar akun yang bagian debit, ini kita jumlahkan ditambah dengan yang ada di jurnal, kita tambahkan ya bagian sini. Ini sama-sama debit, tetapi sisanya dikurangi dengan yang kredit. Kalau tidak maka hasilnya 0. Kembali lagi silakan dicek rumus-rumus yang ada if-nya. Enter, dapatlah 0. Sekarang kita tarik ke bawah. Lalu untuk neraca saldonya sebenarnya rumusnya mirip dengan ini. Sekarang kalau yang tadi kita menggunakan debit, sekarang kita akan mencoba menggunakan kredit. Begitu juga sisanya. Jadi kita ulangi rumusnya sama dengan if buka kurung C7 sama dengan kutip. Sekarang kredit berarti KR kutip lagi titik koma sum if buka kurung, kembali ke akun. Akunnya ini yang akan kita lihat. Titik koma. Sekarang kriterianya kembali ke neraca lajur, klik di sini di A7, titik koma, lalu kembali ke akun lagi, baru klik saldo awal kredit. Kalau tadi kita pakai saldo awal debit, tapi sekarang saldo awal kredit. Jadi karena kita akan menghitung yang kreditnya. Lalu tutup kurung, ditambah sum if lagi, buka kurung, ke neraca lajur. Kita klik bukan ke neraca lajur tapi ke jurnal. Kita klik kode akunnya ya di I, terus titik koma. Kriterianya yang akan kita lihat adalah kriteria kode akun ini, lalu titik koma, lalu kembali lagi ke jurnal blok yang kredit. Nah, kalau tadi kita ngeblok yang debit terlebih dahulu, tapi kalau ini kita klik yang kredit terlebih dahulu. Kalau sudah, tutup kurung, lalu kurang atau min, sum if lagi, buka kurung, kode akun diklik, titik koma, kriterianya kembali ke neraca lajur, ke klik kode akun, titik koma, lalu sum range-nya kita klik jurnal lagi, tapi di sini kita klik yang debit. Tutup kurung, titik koma. Nah, nanti akan tampak seperti ini. Punya kalian nanti akan tampaknya seperti ini. Titik koma 0, tutup kurung, enter. Lalu tarik ke bawah. Nah, untuk mempermudah di sini saya kopikan rumusnya jadi bisa dicek langsung. Nah, untuk bagian debit ini rumus yang digunakan. Ya. Nah, ini rumus yang digunakan. Dan untuk sisi kreditnya
Kalau sudah bisa di pause saja. Ini posisi yang kredit. Nah, kalau yang kreditnya seperti ini. Jadi bedanya tipis ya. Tadi debit, ini kredit, dan sisanya ada beberapa perbedaan. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke asal. Sekarang untuk mengisi pos laporan. Pos laporan rumusnya sama seperti kita ngisi pos saldo dan nama akun. Jadi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, A7, klik di sini di A7, titik koma, DAF akun, titik koma, 4, titik koma, false, tutup kurung. Kenapa 4? Bisa dilihat lagi, ini 1, 2, 3, 4. Pos laporan itu ada di kolom ke-4. Kalau sudah, ini ditarik ke bawah. Sekarang kita akan mengisi laba rugi. Laba rugi ini bisa dicek di pelajaran pengantar akuntansi. Ya, laba rugi ini isinya ada pendapatan dan juga ada beban. Sedangkan kalau neraca ada aset atau aktiva, ada kewajiban dan juga ada ekuitas. Jadi kita akan memisahkan angka-angka yang ada di sini harusnya masuk ke laba rugi atau masuk ke neraca. Kalau sudah masuk ke laba rugi, pastinya di neraca nilainya kosong. Begitu juga sebaliknya, kalau angka ini masuk ke neraca, di laba rugi harusnya nilainya kosong. Jadi cara membuatnya tinggal sama dengan if buka kurung, klik di sini pos laporannya. Kalau pos laporannya sama dengan kutip 2 LR, kutip 2 lagi, titik koma. Jadi kalau F7 ini tertulis LR, maka hasilnya adalah angka yang ada di sini. Jadi kita memindahkan angkanya di sini. Jika tidak, kalau bukan LR, berarti 0. Tutup kurung. Enter. Kalau laba rugi di kredit sama dengan if buka kurung, kita cek laporannya lagi. Jika F7 tertulis LR. Nah, seperti ini. Kalau F7-nya tulisan LR, maka titik koma, maka akan kita ambil angka yang ada di sini. Jadi kita pindahkan angka di sini akan muncul di sini. Jika tidak, maka hasilnya 0. Lalu tutup kurung. Enter. Nah, ini kalau mau memastikan tinggal di blok, tarik ke bawah. Nah, kenapa ini 0? Karena ini bukan LR semua. Tapi pada saat kita tarik ke bawah sampai habis, nah di sini karena di sini ada LR-nya, berarti angka di sini akan pindah di sini. Jadi kredit akan pindah ke kredit, kalau debit pindah ke debit dan seterusnya. Jadi ini kalau kita tarik ke bawah, yang LR akan terisi semua, sedangkan yang NRC ini tidak tertulis karena di sini rumus kita adalah kalau dia LR maka keluar angka D7. D7 itu posisi debit karena di sini debit jadi harus sama-sama debit. Sedangkan kalau yang di sini F7 sama dengan LR maka muncul angka yang ada di E7 yang ada di posisi kredit. Jadi kredit di sini akan pindah ke sini kalau dia pos laporannya adalah laba rugi atau LR. Untuk neraca sama konsepnya, sama dengan if buka kurung pos laporan sama dengan kutip 2 NRC, titik koma. Kalau ini NRC, angka yang kita gunakan adalah yang posisi debit karena ini ada debit, yang kita cari adalah debit, jadi sama-sama debit. Berarti klik D7 titik koma 0. Kalau tidak debit, kalau tidak NRC berarti 0. Ini kurang kutip 2 ya. Jadi sebelum dan sesudah harus ada kutip 2. Lalu di sini tutup kurung, enter. Sekarang yang kredit. Konsepnya sama dengan if buka kurung pos laporannya F7 sama dengan NRC kutip 2 titik koma, ambil posisi yang kredit ya. Dilihat dari sini di E7 titik koma, kalau tidak berarti 0. Tutup kurung, enter. Ini di blok, tarik ke bawah.
Nah, dari sini akan terlihat yang kalau tulisannya NRC, seluruh angka di sini akan pindah ke sini. Jadi ini hanya memindahkan saja. Nah, ini rombongan yang NRC. Dia akan langsung pindah ke bagian sini. Ya, sesuai dengan NRC. Jadi kalau ini kalian salah input pada saat di awal, sebagai contoh, kalau di sini kas kecil seharusnya neraca tapi tertulis LR, maka di neraca lajur akan salah karena dia akan jadi LR, letaknya malah di sini. Seharusnya karena dia NRC harusnya pindahnya ke sini. Dan untuk mengeditnya jangan mengedit di sini, tapi editlah pada saat di awal. Ini kita ganti NRC. Jadi otomatis di neraca lajurnya akan tertulis seperti ini. Nah, kalau sudah kita akan jumlahkan. Untuk jumlahnya di sini gunakan rumus biasa, sum buka kurung di blok seluruhnya. Ini kadang-kadang hal seperti ini bisa terjadi. Jadi untuk rumus sum usahakan jangan sampai terkena merge cell. Jadi sama dengan sum buka kurung, ini diklik, tarik ke bawah sampai habis, sampai sini, lalu enter. Nah, kalau sudah, rumus ini bisa kita tarik ke samping. Nah, di sini 0 karena ini hanya NRC dan LR. Jadi kita hapuskan saja. Nah, dapatlah jumlahnya. Di sini harus balance ya. Kalau tidak balance berarti ada angka atau rumus yang salah. Lalu di sini pastinya tidak balance. Disinilah kita akan bisa melihat laba atau ruginya. Nah, sekarang kita bisa buat rumusnya. Nah, kalau ini di sini 62 juta, di sini 90 juta 500. Berarti seharusnya di sini akan terisi angkanya. Jadi kita buat rumusnya sama dengan if buka kurung, jika angka yang ada di sini lebih kecil dari angka yang ada di sini, maka titik koma angka di sini di H41 dikurangi angka di G41. Jika tidak, maka kita isi 0. Tutup kurung, enter. Dan langsung terisi. Di sini saya perbesar. Jadi ini rumusnya tadi. Di sini kita buat lagi sama dengan if jika angka di sini lebih besar dari angka yang ada di sini di H41 titik koma, yang lebih besar itu pastinya mengurangi yang lebih kecil. Jika tidak, maka 0. Nah, di sini kita bisa lihat G41 itu 62 juta. Sedangkan H41 itu nilainya 90 juta. Berarti tentunya syarat ini tidak terpenuhi. G41 ini bukan lebih besar, tetapi lebih kecil. Maka jawabannya adalah 0. Jadi kalau ini dienterkan, jawabannya 0. Sedangkan kalau di sini kita lihat G41, jika G41-nya lebih kecil dari H41. Sekarang kita lihat G41-nya 62 juta, H41-nya 90. Jadi syarat ini terpenuhi. Jadi G41 itu lebih kecil. Jadi 62 juta ini lebih kecil dari 90 juta 500. Berarti H41 yang ada di sini 90 juta dikurangi dengan G41 yaitu 62 juta. Maka hasilnya 28 juta. Sedangkan kalau di sini syaratnya tidak terpenuhi, makanya akan keluar nilai 0 yang sudah kita buat di bagian akhir. Begitu juga yang ada di sini sama dengan if buka kurung jika I41 lebih kecil dari 471 titik koma. Kalau lebih kecil berarti yang lebih besar dikurangi dengan yang lebih kecil. Titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, kenapa ini 0? Kita lihat logikanya. Jika I41 ini adalah 499. Jika 499 ini lebih kecil dari 471.
Apakah 499 lebih kecil dari 471? Tentunya tidak. Makanya akan langsung keluar nilai 0 yang sudah kita buat di akhir. Enter. Dan kita ulangi lagi di sini rumusnya, if sama buka kurung, jika I41 ini kalau tadi lebih kecil, sekarang lebih besar. Jika I41 ini lebih besar dari J41, titik koma, maka yang lebih besar mengurangi yang lebih kecil, titik koma 0. Nah, sekarang kalau kita baca syaratnya, jika I41 ini 499, jika 499 ini lebih besar dari 471, berarti benar, logika ini terpenuhi. Maka rumus yang kita gunakan adalah I41 dikurang J41, dalam artian 499 dikurang 471. Enter. Nah, ini hasilnya harus sama, tidak boleh berbeda. Kalau sudah, tinggal kita gunakan rumus sum lagi. Sama dengan sum, buka kurung, ini saja yang diblok, lalu enter. Dan kita tarik ke samping. Maka hasilnya akan balance 90-500, 90-500, dan ini 499, ini 499. Nah, itulah materi mengenai neraca lajur. Jadi nanti akan terisi seperti ini. Bisa di pause atau di stop ya untuk mengecek mana yang salah, mana yang benar. Itu saja. Untuk berikutnya kita akan lanjut ke laba rugi dan neraca. Sekian dan terima kasih.